Kita sering bicara tentang masa depan. Namun bagi sebagian anak, sekadar mendapat kesempatan masih menjadi perjuangan. Hingga April 2026, hampir 4 juta anak di Indonesia tercatat tidak bersekolah. Sekitar 26% diantaranya adalah anak penyandang disabilitas. Setiap anak sejatinya berhak mendapatkan ruang belajar yang layak, fasilitas yang mendukung kondisi mereka, serta kesempatan yang setara untuk menggali potensi diri. Pemenuhan hak-hak dasar itu sangat krusial. Namun pada kenyataannya, di balik angka-angka dan aturan tentang hak tersebut, ada anak-anak yang masih harus terus menunggu. Bagi banyak keluarga, akses terhadap pendidikan dan layanan yang ramah bagi mereka masih belum mudah untuk dijangkau. Lalu, ketika akses masih sangat terbatas, kemana mereka harus melangkah? Di tengah rutinitas Kota Bogor, berdiri sebuah rumah yang bersedia membuka pintunya bagi mereka. Loka Bina Karya. Dari luar, bangunan ini mungkin terlihat sederhana. Namun di baliknya terdapat ruang yang terus hidup oleh interaksi dan harapan. Kini, tempat ini mengambil peran yang jauh lebih besar. Ia tidak hanya berfungsi sebagai ruang rehabilitasi, tetapi telah bertumbuh menjadi sekolah non-formal. Sebuah rumah kedua bagi anak-anak dengan kebutuhan yang sangat beragam. Keberadaan rumah ini bukanlah sesuatu yang terjadi dalam semalam. Ada komitmen panjang dari mereka yang memilih untuk tidak menyerah pada sebuah keadaan. Tepat ketika ruang bagi penyandang disabilitas masih sangat terbatas. Salah satu sosok yang terus merawat komitmen itu adalah Pak Yadi, ketua yayasan yang mengelola tempat ini. Untuk sejarah tempat ini, awalnya dulu 2006 ya. Ini dulu tempat pelatihannya penyandang disabilitas di Kota Bogor. Dulu dikelola oleh Dinas Sosial Kota Bogor. Namun makin ke sini program-program dari pemerintah itu makin sedikit ya. Dan akhirnya tidak ada pelatihan dari pemerintah, yang akhirnya di sini kita gunakan sebagai wadahnya penyandang disabilitas di Kota Bogor. Awalnya kebanyakan itu disabilitas sensorik sama fisik. Itu kebanyakan yang dewasa. Untuk yang dewasa ini kan kebanyakan lebih pada pelatihan-pelatihan yang kita buat seadanya gitu. Tapi makin ke sini yang dewasa-dewasanya ini sudah pada mandiri, sudah ada yang buka usaha sendiri, sudah ada yang kerja. Akhirnya di 2019 berdatanganlah anak-anak yang intelektual sama rungu wicara. Itu di 2019 maka kami dirikanlah Yayasan Penyandang Disabilitas Kota Bogor. Itu yang anggotanya yang kebanyakan anak-anak. Kalau yang intelektual ini kan meski usianya sudah di atas 20 tapi perilakunya tetap anak-anak, maka kami ini kan mereka sebagai anak-anak. Jadi kebanyakan itu maka kita bentuk sekolah, namun sekolahnya sekolah non formal yang sekarang berjalan. Itu kegiatannya di hari Rabu, Jumat, dan Sabtu. Dan sampai saat ini gurunya, dulu banyak gurunya, sekarang tinggal 2 ya, 1 guru utama, 1 guru pendamping. Karena di kami di sini di yayasan mereka ini istilahnya tidak dibayar ya, mereka relawan semua, dari pengurus, pengajar, sampai orang dapur pun relawan.
Di antara barisan relawan yang memilih bergerak tanpa pamrih itu, ada Bu Ani. Berawal dari seorang ibu yang datang untuk mengantarkan anaknya terapi, ia akhirnya memutuskan untuk ikut turun tangan dan mengabdi. Sebetulnya saya itu memang backgroundnya dari pendidikan, saya memang dari guru TK, dan saya udah keluar, terus saya memiliki anak Down syndrome, dan tadinya anak saya itu terapi di sini, dan kebetulan anak-anak ini juga tadinya terapi, terus di sini itu karena mereka tidak ada kegiatan, akhirnya dibuatlah sekolah non formal, dan karena memang kebetulan saya juga dari pendidikan ya, pernah ngajar, ditawarin untuk ibu dampingin saja anak-anak yang di sini. Tapi mereka yang setelah lulus dari SLB juga masih banyak yang belum bisa membaca, berhitung. Ketika udah lulus dari SLB, nggak bisa baca, mereka lulus, mereka keluar gitu. Nah, itulah yang mendorong kita tuh, sehingga kasihan ya anak-anak ini tidak punya kegiatan gitu. Makanya dibuatlah di sini karena kita tidak memiliki batas usia. Di luar ruang belajar yang menerima mereka tanpa batasan usia ini, lingkungan nyata seringkali terasa kejam. Keresahan itulah yang sempat mengurung keseharian Ibu Imas dan buah hatinya di dalam rumah. Di rumah kan ya nggak pernah ini ya, kan selalu nggak pernah keluar juga. Saya takut keluar, pernah dia keluar diajak sama teman-temannya main, dipanggil-panggil Eja main. Tapi setelah itu ditinggalin. Pernah juga dia nggak tahu jalan pulang. Untungnya ada ibu-ibu yang nganterin ke rumah. Dia nggak tahu pulang. Kita nggak tahu jalan kan, dia kan di rumah terus. Dan kalau misalkan saya ajak keluar juga, kalau nggak didampingi saya, kalau nggak saudaranya, suka dibully itu. Makanya saya di dalam terus. Alhamdulillah perkembangan anak saya banyak. Ya biasanya di rumah nggak pernah nari-nari, sekarang udah nari, udah berani. Pokoknya berani tampil gitu. Tidak hanya buat anak sih, saya juga. Jadi tadinya kan kita kalau ada masalah dipendam aja sendiri ya. Tapi setelah di sini kita kumpul sama orang tua, mama-mama yang lain. Jadi kita saling sharing gitu. Setiap minggunya, puluhan anak datang ke sini. Mereka belajar membaca, berhitung, mengaji, berolahraga, hingga berkesenian. Berbagai pengamatan dan studi tentang perkembangan anak mencatat bahwa kegiatan terstruktur di ruang komunal memiliki dampak yang jauh lebih dalam dari sekadar rutinitas harian. Bagi anak-anak penyandang disabilitas, keterlibatan aktif dalam ruang belajar dan aktivitas fisik sangat penting untuk merangsang kemampuan kognitif serta motorik mereka. Latihan sederhana seperti menyusun bentuk, menggambar, atau sekadar menggerakkan tubuh mengikuti panduan guru sebenarnya adalah stimulasi penting yang membantu mereka memproses informasi dan mengendalikan gerak tubuh. Di dalam ruangan yang diisi oleh ragam individu ini, anak-anak belajar hal-hal mendasar tentang hubungan antar manusia. Mereka belajar mengenali ekspresi wajah teman-temannya, beradaptasi dengan kebisingan, berbagi ruang bersama, dan yang paling penting adalah berlatih mengelola emosi mereka sendiri ketika berhadapan dengan situasi di luar kendali mereka. Studi juga menyoroti bahwa lingkungan belajar yang konsisten dan interaktif mampu menurunkan tingkat kecemasan anak secara signifikan. Anak-anak penyandang disabilitas seringkali rentan mengalami rasa terisolasi, terutama jika keseharian mereka hanya dihabiskan di dalam rumah tanpa interaksi yang cukup dengan dunia luar. Kehadiran kegiatan bersama ini perlahan meruntuhkan dinding isolasi tersebut, memberi mereka rutinitas yang aman, hingga rasa cemas perlahan berganti menjadi rasa yang nyaman. Pada akhirnya, setiap coretan warna, gerakan olahraga, dan upaya menyusun kata dan tempat ini bermuara pada satu hal: membangun kemandirian dan harga diri. Interaksi yang terus berulang menumbuhkan rasa percaya diri yang menyingkirkan keraguan. Melalui ruang ini, mereka tidak hanya diajarkan keterampilan dasar, tetapi juga dibangun kesadarannya bahwa mereka mampu, bahwa kehadiran mereka dihargai, dan bahwa mereka adalah bagian utuh dari masyarakat. Mereka itu kayak spontannya itu lebih ke kekeluargaannya ya.
Jadi kayak memang meluk ya meluk gitu, padahal kan kadang-kadang usia mereka itu udah dewasa gitu ya, tapi kan kok gini gitu. Awalnya sih risih, tapi karena udah terbiasa ya udah tahu kan memang anaknya kayak begitu gitu. Jadi walaupun udah umurnya dewasa tapi perilakunya seperti anak kecil. Sewaktu kecil kita pernah bermimpi, setingginya langit bersentuh pelan. Bagi sebagian orang tua, perubahan-perubahan kecil ini mengembalikan harapan yang sempat redup. Karena bagi anak-anak penyandang disabilitas, pendidikan bukan sekedar urusan buku pelajaran. Ini tentang memiliki tempat yang aman untuk tumbuh, diterima, dan diperlakukan setara. Namun, perjalanan Loka Bina Karya masih sangat panjang. Di tengah ruang kelas yang sederhana, terselip harapan besar agar dunia di luar sana bisa ikut menjadi tempat yang ramah bagi mereka. Di tengah segala keterbatasan dinding dan fasilitasnya, ada mimpi yang terus dirawat. Ketika dukungan yang ideal belum sepenuhnya merata, ruang-ruang seperti Loka Bina Karya memilih untuk tetap bertahan dan mengisi kekosongan tersebut. Namun, tempat ini hanyalah satu dari sedikit ruang yang berusaha mendampingi mereka. Saya nggak muluk-muluk sih, karena kayaknya kalau buat anak DS itu nggak bisa ya. Kalau untuk ini kita yang penting saya sehat aja gitu, dia mandiri aja, bisa mandi sendiri, bisa makan sendiri, pakai baju sendiri, nggak muluk-muluk saya. Soalnya kalau Down syndrome itu sepertinya untuk hidup normal kayak anak-anak. Kalau mungkin kalau buat yang tunarungu ya, dia kan otaknya sempurna gitu ya, cuman dia nggak bisa ngomong, nggak bisa dengar gitu aja kan, yang Rui itu, yang tunawicara sama tunarungu. Makanya saya nggak ini deh, nggak berharap yang muluk-muluk. Yang penting anak saya sehat, anak saya mandiri aja gitu, dia bisa makan sendiri, nggak harus di ini, tidur juga udah berani sendiri, itu aja. Buat saya itu aja, udah alhamdulillah itu. Dan harapan yang paling tinggi sih kami yayasan ini pinginnya punya panti untuk menampung anak-anak, karena selama ini kan non panti ya. Ke depan mungkin ya, apalagi 10 tahun ke depan, harapan kami sih kita punya panti. Itu harapan terbesar, karena anak-anak kami ini bukan mendahului takdir, tapi orang tuanya ini sudah banyak yang sepuh gitu, dan banyak juga yang memang anak tunggal. Jadi kalau kita punya panti bisa menampung anak-anak di sini. Di luar sana, masih banyak anak yang menunggu giliran untuk mendapatkan kesempatan yang sama. Kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk diterima. Karena setiap anak, dengan kondisi apapun, berhak memiliki rumah tumbuhnya sendiri.